Gimana nih kabarnya masyarakat yang punya uang pengen usaha tapi nggak ngerti dasar hukumnya, nggak ada literasi hukum lah. Pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan penyuluhan. Ini mau seperti apa? Apakah ini mau kita jual? Hubungan hukum antara debitur dan kreditur itu kan hubungan hukumnya hak tanggungan. Assalamualaikum abang-abang ini, apa kabarnya? Saya senang sekali abang-abang ini bisa datang ke podcast saya. Boleh dong saya dikenalin satu persatu apa profesi dan latar belakangnya? Saya Erik Pramono Siregar, SHMH, berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Saya juga menjalankan usaha kecil-kecilan yang akan saya rintis, terutama yang masalah perbankan ataupun apa. Karena situ mau saya dalami. Kenapa? Karena usaha ini diperlukan yang namanya adanya suatu pinjaman antara pengusaha oleh pihak perbankan. Selanjutnya abang ini? Ya, perkenalkan, nama saya Sidik Wibowo, SHMH CTA. Saya berprofesi sebagai advokat, sekaligus juga saya sebagai akademisi. Oh, ngajar juga ya bang ya? Ya, kami rata-rata ngajar, ada juga ngajar di salah satu universitas lah. Begitu, Coach. Baik Mbak Nanda, kita ketemu lagi. Terima kasih Mbak. Saya diundang kembali. Saya perkenalkan diri lah ya. Nama saya Mahadi Siregar, SHMH. Profesi saya sebagai advokat, konsultan hukum, dan sekaligus seperti dikatakan rekan kita Bang Sidik Wibowo, kita juga seorang akademisi yang punya tugas mulia Mbak Ali untuk memberikan edukasi pendidikan kepada para mahasiswa Mbak. Beda dengan Bang Eri ya, sebagai advokat muda juga Bang Eri Entrepreneur ya? Entrepreneur, pengusaha Mbak. Kalau kita memang advokat murni dan tenaga pendidik. Kebetulan tadi Bang Erik tuh sudah sedikit mengulas tentang bahwa niatannya untuk menjadi entrepreneur, dan mungkin dengan menjadi entrepreneur itu akan ada kaitannya dengan kredit bank ya, Bang Erik ya. Nah, itu udah ngejalanin belum kredit ke banknya? Sudah. Oh sudah ya, sudah menjadi debitur berarti? Sudah menjadi debitur. Itu sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Ya, mulainya? Sebelum pandemi sudah saya mulai menjadi debitur bank. Untuk mendapatkan modal kerja. Nah, untuk mendapatkan modal kerja itu pakai agunan nggak sih bang? Pakai sih Mbak. Kayak seperti saya nih ada usaha transportasi seperti angkutan. Di dalam jenis seperti angkutan membawa material. Jadi saya juga di sini mengajukan perkreditan antara pihak, kalau dibilang awalnya pertama dengan bank, tetapi ada juga dengan pihak leasing. Berarti ini kaitannya modal kerja untuk jasa angkutan transportasi ya bang? Transportasi. Dan itu pandemi berdampak nggak? Sangat berdampak Mbak selama pandemi ini. Tapi ya syukurnya alhamdulillah masih ada hal-hal yang dapat saya putar lagi di hal tersebut. Saya juga di situ kan banyak tuh Mbak perusahaan yang sepertinya gini, perusahaan itu mengurangi tenaga kerja ataupun jadi maka daripada itu akibatnya dari pengurangan tenaga kerja itu kita sebagai penyedia angkutan di situ jadi mandat. Kenapa? Karena di dalam suatu contohnya perkebunan, karena adanya pandemi tersebut, perkebunan ini merumahkan, kalau dibilang di bahasa daerah itu dirumahkan untuk sementara oleh pihak-pihak pemanen. Jadi sangat minim lah kita bilang hasil panenannya. Jadi maka banyak motor-motor yang tidak jalan karena banyak kan nih buah yang belum dipanen. Bang Erik ini kredit ke bank,
Ya. sejumlah modal untuk pembelian dump truck. Pembelian dump. Nah, dikarenakan pandemi banyak karyawan petani yang dirumahkan, maka sedikit lah ya hasilnya gitu Iya, ya, dan sedikit. berdampak kepada kinerja dump truck itu sendiri Iya, gitu ya. betul, Mbak. Nah, itu bagaimana tuh bayar cicilannya? Berdampak nggak? Nah, kalau misalnya sampai cicilannya gagal bayar gitu ya, itu bagaimana dengan agunannya? Nah, jadi juga kita sebelumnya itu sudah oleh pihak leasing ataupun bank sebelumnya kan ada perbedaan himbauan dari pemerintah itu menyatakan di situ bahwa kepada debitur itu diringankan untuk cicilannya. Jadi bukan tidak harus membayar, tetap dibayar tapi diringankan. Bahasanya itu diberi waktu peluang selama 6 bulan. Misalnya tadinya tenornya 24 bulan nih Bang, Iya, jadi bertambah 6 bulan lagi. Iya, Jadi bertambah. 30 bulan. Iya, betul. Jadi ada itu yang dilonggarkan. Kalau cicilan pembayarannya tetap tuh, Mbak. Tidak ada berkurangnya. Cicilannya tidak berkurang, tapi tenornya Tenornya diperpanjang. diperpanjang, betul. Berarti di sela-sela tenor itu ada yang tidak bayar tidak apa-apa ya? Karena kan harusnya 24 bulan Iya. menjadi 30 bulan gitu Iya, ya. betul, Mbak. Ada kelonggaran dari sisi waktu. Dari sisi waktunya kita diberikan oleh pihak bank ataupun pihak leasing untuk ya berapa adanya untuk distorkan. Oh gitu. Iya. Oke. Dari sisi pandangan Abang, sisi hukumnya bagaimana tuh? Kita harus tahu dulu dasarnya agunan. Agunan tuh apa sih gitu kan? Kadang nasabah debitur tuh main ngomong agunan-agunan aja gitu kan. Agunan tuh ada, kita harus tahu dulu agunan tuh apa. Agunan adalah aset atau barang berharga milik debitur yang dititipkan kepada kreditur. Bahasanya titip ya Bang? Iya, titip. Bahasanya titip. Yang dititipkan kepada kreditur. Dan hak kepemilikannya bisa dialihkan apabila ada hal-hal yang tidak terpenuhi pembayarannya atau kewajibannya kepada kreditur. Nah, itu ada. Itu dulu harus kita pahami. Berarti dalam hal ini sebelum nasabah itu menempatkan asetnya kepada bank melakukan survei dong terhadap nilai dari aset tersebut. Iya, karena bank tidak bisa approval langsung. Dia itu ada rinciannya kan, ada tahapannya. Tahapannya mulai dari BI checkingnya, terus kemampuan laporan keuangan si calon debiturnya ini itu dievaluasi dulu gitu. Jadi pada saat sudah melalui proses tahapan itu, si kreditur baru bisa akan kasih pencairan dana yang diminta oleh debitur gitu. Itulah yang dijadikan dasar pencairan itu berdasarkan agunan yang disampaikan juga gitu. Besarnya agunan itu apakah lebih besar dari pinjaman, sama dengan pinjaman, atau lebih kecil dari pinjaman? Rata-rata di bawah harga di bawah besarnya agunan. Pinjamannya? Iya. Jadi kalau pinjam agunannya 1 miliar, nggak mungkin bank akan kasih 2 miliar, itu nggak mungkin. Itu kreditur pasti biasanya mengapproval segala macamnya dengan kemampuan laporan keuangannya, dia akan kasih di bawah dari nilai aset yang ada. Seperti itu. Berarti antara pinjaman dengan agunan itu berbanding lebih besar agunannya ya daripada sejumlah dana yang akan dipinjamkan oleh bank. Ya, rata-rata seperti itu. Mungkin dari Bang Mahadi? Kalau saya beda sih Mbak. Kalau kebetulan memang kita seiring sejalan memang selalu menjadi kuasa ya, lebih cenderung menjadi kuasa debitur. Memang berbeda dengan tadi mungkin rekan kita ini selain double job ini Bang Eri ini, selain advokat, Entrepreneur ya? entrepreneur, pelaku Aduh, usaha. iya, Makanya iya. kita juga mengapresiasi sebenarnya ke Bang Eri. Tapi kita ini selaku seiringnya tuh selaku kuasa hukum dari debitur selalu Berarti nasabah ya Bang? nasabah, debitur itu nasabah Mbak Nanda. Jadi selalu memang meminta hak-hak debitur terhadap bank selaku kreditur. Kadang kan selalu klien kita dalam situasi apalagi di saat ini pandemi ya Mbak ya, dari 2020 sampai 2021 ini
banyak pengusaha yang kadang-kadang gagal bayar. Itu mungkin dirasakan ke Bang Eri sendiri ya, Bang Eri ya. Iya, betul. Salah satu pengusaha, termasuk klien kami, klien saya, banyak yang gagal bayar, yang tidak sampai itu tidak menutup kemungkinan pilot, Mbak. Sampai ke arah situ ya. Arah pilot. Maka untuk itu kita selaku kuasa hukum selalu mempertanyakan kepada kreditur selaku bank, apa sih hak-hak debitur yang harus dikeluarkan, seperti rekondisi, reschedule, seperti yang Bang Erik bilang, di reschedule itu diperpanjang kan gitu. Penambahan tenor itu bagian tenor dari waktu, reschedule ya. reschedule. Dan bisa nanti sampai restruktur utang. Bisa ke situ. Berarti restruktur itu adalah langkah penawaran bank terakhir ya. Iya, Setelah itu sebelumnya langkah-langkah bank reschedule itu, dan sebelumnya lagi apa tadi? Rekondisi. Bank Kalau rekondisi menilai. itu bank apa? Mapping ke keadaan itu ya? Iya, lebih cenderung kepada melihat keadaan sisi debitur. Apakah pihak debitur harus direkondisi utang-utangnya, termasuk nanti itu beban bunga tuh, Mbak. Beban bunga, beban denda. Disitulah poin-poinnya tadi, pointernya. Makanya 3 tahapan itu harus dilalui. Nah, pada kondisi rekondisi itu adalah apakah bank itu menunggu nasabahnya sampai kolek 5 atau kolek 1, 2, 3 sudah dalam pemantauan? Oh tidak, Mbak, itu kan terkait macam tadi disampaikan Bang Eri itu PMK. Bank kan menganalisa kemampuan bayar dari debitur. Jadi kalau memang debitur selalu gagal bayar, ini kan mulai dianalisa apa sih penyebabnya. Kalau memang dianggap debitur sudah tidak punya kemampuan, maka bank akan memberikan upaya-upaya kepada debitur, bahkan sampai dengan upaya pelepasan aset sendiri, Mbak. Dalam hal ini dilelang maksudnya? Tidak, dalam hal ini bank masih memberikan upaya-upaya untuk debitur melepaskan asetnya sendiri atau menjual secara sukarela. Berarti si nasabah dengan kesadaran sendiri menjual asetnya gitu? Iya, benar, Mbak. Walaupun posisi aset itu secara dokumen ada di bank? Walaupun posisi aset itu diikat dengan hak tanggungan. Itu seperti disampaikan rekan advokat dari Bank Sili, itu kan antara hubungan hukum antara debitur dan kreditur, itu kan hubungan hukumnya hak tanggungan. Jadi pemilik aset tetap nasabah, tapi penguasaan terhadap surat itu dijamin dengan hak tanggungan oleh kreditur. Ada pada kreditur dengan jaminan hak tanggungan tadi, Mbak. Karena awalnya memang bahasanya titip ya, Bang, Titip. ya. Dan itu harus sama-sama tahu ya bahwa aset itu dititipkan ya. Agunan itu adalah aset yang dititipkan. Benar. Tapi tidak jarang memang kita jumpai beberapa case ya, Mbak ya, Mbak Nanda ya. Itu yang menarik juga bagi saya selaku kuasa hukum. Beberapa case itu tidak dilalui. Bahkan ada yang juga sebagai nasabah nih, Bang, yang masih awam hukum itu malah merasa bahwa ketika dia berakad ke bank berarti posisi asetnya itu sudah tergadai. Itu benar apa enggak tuh? Itu banyak kejadian seperti itu, Mbak. Jadi para nasabah ini menganggap setelah dia menerima uang tadi atau dalam pinjaman tadi diterimanya, maka dia menganggap asetnya itu sudah diberikan secara penuh, padahal tidak. Itulah tadi saya bilang dia diikat hak tanggungan. Aset ini tetap dalam penguasaan nasabah. Begitu, Mbak Nanda, poinnya. Walaupun posisi kontraknya masih dengan bank. Benar. Itu benar. Tapi kan kadang banyak kejadian di lapangan nih, Bang ya. Ketika nasabah itu gagal bayar, si nasabah ini malah tidak ada berjuang keras untuk mendapatkan asetnya gitu loh. Jadi seolah-olah ya sudahlah, aset saya di tangan bank ini, ya sudahlah, saya gagal bayar gitu. Banyak, Mbak, banyak hal-hal demikian itu banyak terjadi. Seharusnya kan diperjuangkan kembali ya, diperjuangkan kembali bagaimana terbayar kewajibannya kepada bank, lalu aset itu kembali kepada dia. Karena kayak yang namanya aset ya, Bang, setahu saya, misalnya taruhlah kita mengangunkan sebidang tanah atau rumah, itu kan biasanya dengan bertambahnya tahun ya bertambah juga nilai asetnya biasanya. Benar, Mbak. Gimana, Bang, nasib aset yang terus bertambah sementara kita macet gitu loh, Bang,
di bank. Agunan kita tuh apa kabarnya gitu. Banyak hal-hal yang tidak sinkron. Contoh yang real yang saya tarik. Klien saya selaku debitur, dia mendapat pinjaman modal kerja senilai 1 miliar. Namun aset atau agunan yang dia berikan ke bank itu bisa mencapai 3 miliar, Pak Nanda. Jadi kan tidak sinkron apakah hutang pokok 1 miliar ini harus dipersamakan dengan asetnya tadi. Jadi kadang-kadang nasabah ini nggak tahu mana haknya, mana kewajibannya. Jadi itulah kadang-kadang timbul miss antara debitur dan kreditur. Disitulah kita sebagai kuasa hukum untuk mencari solusi atau tengah solusinya di situ. Biasanya mungkin kuasa hukum itu malah diperbantukan ketika sudah jadi kasus ya Bang. Waktu masih awal-awal Iya. itu malah nggak nanya gitu loh, ya kan? Misalnya gini, aset saya misalnya harganya 2 miliar. Saya mengangunkan ke bank dapat pinjaman 1 miliar. Sebenarnya kan besaran aset saya ya, tapi karena bank ini perlu dana liquid, bank hanya jual sebesar hutang nih. Bu Nanda ini kayaknya hutangnya 1 miliar nih. Biar kalau aset dia 2 miliar, saya jual 1 miliar, lama nih bank dapat dana cashnya gitu ya. Ya udahlah, kita jual sesuai pinjaman aja. Nah, itu dari sisi pandangan hukumnya bagaimana tuh, Bang? Itu benar, Mbak. Itu menjadi salah satu masalah hukum yang Mbak Nanda katakan tadi. Itu Jadi benar tindakannya atau benar masalahnya? benar jadi masalah hukum tindakan tersebut. Kenapa saya bilang jadi masalah hukum? Itulah salah satu dasar para debitur itu menggugat bank. Kenapa? Karena pasti debitur tidak akan terima. Dari awal disampaikan tadi rekan advokat Bang Sidik, udah jelas dari sebelum dilakukan pencairan pinjaman, tim appraisal kan ada, Mbak. Itu kan aset dinilai. Keluar nilai tadi 2 miliar yang Mbak bilang, sementara pinjaman itu hanya 1 miliar. Tiba-tiba secara sepihak bank akan melelang agunan dengan nilai 1 miliar. Yang penting hutang pokok tertutupi, kan begitu, Mbak. Malah kalau pandangan saya sebagai praktisi hukum, itulah yang menjadi masalah. Selama ini masalah-masalah itulah yang akhirnya para debitur menggugat bank. Rame-rame bank digugat. Tapi kan Bang, kalau dijual sesuai harga pasar nih, lama jadi uang cashnya. Bener, Mbak, itulah namanya resiko hukum. Itu kan berarti kan debitur, berarti kreditur itu tidak menghormati hak debitur. Debitur pasti tidak terima dong dengan alasan supaya bank cepat mendapat dana segar untuk bisa menggelontorkan pinjaman-pinjaman berikutnya. Tapi harus ingat, kaidah-kaidah hukum telah terlanggar di situ, Mbak. Di situ poinnya jelas bahwa bank menjual aset di bawah harga. Betulnya pada saat kreditur bermasalah dengan debitur yang tidak melakukan pembayaran, itu biasanya kreditur akan manggil kreditur. Si kreditur akan, debiturnya ini akan dipanggil nih, yuk ke sini, ini mau seperti apa? Apakah ini mau kita jual langsung lewat pelelangan, atau debitur mau menjual sendiri dengan harga di bawah sedikit harga pasar, atau seperti apa? Atau ada juga mungkin asuransi yang selama ini sudah diikut sertakan gitu. Jadi ini akan diklaim lewat asuransi. Itu banyak pilihannya, tapi masalahnya adalah kreditur banyak nggak tahu itu, karena paradigmanya kreditur itu begitu ya tadi dibicara di awal, dia berpikir barang dia sudah disita. Padahal Udah kalau tergadai gitu ya, debitur Bang, itu udah berasa barangnya udah disita, udah tergadai lah, nggak bisa diambil kembali. Padahal apabila dia seperti tadi Bang Erik bilang, dia mensurati kreditur, dia bermohon, itu akan ada solusinya. Biasanya nasabah-nasabah yang tidak memahami hal seperti itu, itulah yang mengakibatkan nanti kreditur jual agunannya gitu, karena sudah dipanggil karena takut nih, jangan-jangan bagaimana, itulah karena pemahaman hukumnya yang masih kurang terhadap
para debitur yang ada di wilayah kita ini. Seperti itu, Coach. Berdasarkan cerita Bang Erik, beliau kan entrepreneur yang punya basic hukum gitu ya. Gimana nih kabarnya masyarakat yang punya uang, pengen usaha, punya aset, tapi nggak ngerti dasar hukumnya, nggak ada literasi hukum lah tentang bagaimana dia menjalankan usaha, mengagunkan sejumlah aset, lalu gagal bayar, itu apa sih yang harus dia lakukan gitu loh? Kalau kita bicara dari sisi hukum, Mbak Nanda, mungkin tadi mengenai aset tadi, itu kan sudah suatu kewajiban. Kenapa? Karena otomatis itu syarat mutlak ya, tanda kutip itu syarat mutlak, itu syarat yang memang dibebankan kepada debitur atau nasabah. Karena memang tidak mungkin dong pihak bank memberikan pinjaman, menggelontorkan dana yang begitu besar, pihak bank itu tidak mendapat jaminan. Tidak mungkin, Mbak. Makanya terhadap masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya seperti Bang Eri ini salah satu contoh, dia memang harus sepakat dulu dan harus mengetahui dulu literatur yang ada, dan pihak bank dalam hal ini kreditur harus memberi tahu secara gamblang, secara luas apa resiko-resiko yang akan terjadi ke depan. Itulah harus dianalisa secara bersama agar muatan-muatan gagal bayar tadi dapat lebih diminimalisir, Mbak Nanda. Supaya apa? Supaya tadi seperti klien saya tadi yang akibatnya tidak terima asetnya dilelang dengan nilai di bawah harga, dengan jalan terakhir kita akan gunakan hak apa? Kita akan gugat kreditur, kita akan gugat bank secara perdata, perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri, di mana klien kita itu berdomisili atau berkontrak dengan pihak bank. Mungkin Bang Sidik mau menambahkan? Ya, kalau perlu ilmu tambahan lagi bisa hubungin abang-abang inilah untuk lebih memahami. Kadang banyak masyarakat kita masih terlalu awam gitu, jadi dia malas membaca pada saat dia mau tanda tangan karena butuh BU tadi, butuh duit, dia teken dana cepat tadi kan gitu, dia teken, habis itu dia nggak baca, padahal ada klausulnya di situ. Nanti begitu ada terjadi permasalahan, ada macet bayar dan lain sebagainya, nggak terima. Nah, itulah keawaman orang-orang kita ini yang nggak mau teliti. Harus teliti. Sebenarnya kalau teliti nggak akan terjadi itu ya, Bang. Nggak akan terjadi itu, karena semuanya berawal dengan baik. Karena bank sendiri pun itu kan ada aturannya, ada undang-undang tahun 93, ada undang-undang nomor 10 tahun 98 yang tentang perbankan itu. Jadi di situ sebetulnya sudah jelas, tinggal disepakati dan dipahami aja. Itu aja sih. Saran pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan penyuluhan ke tiap-tiap daerah agar tidak terjadinya adanya ya tadi pelanggaran hukum yang dibuat oleh kreditur. Mungkin itu sih dari saya sih, Mbak. Oke, Bang Sidik, kira-kira ada yang mau disampaikan? Untuk setiap debitur, sebelum dia ketemu kreditur, pahami dulu aturannya, pahami dulu bisnisnya, sehingga tidak terjadi pembayaran yang gagal, sehingga tidak terjadi hal-hal yang nantinya rebutan aset. Nah, itu harus dipahami, dan benar-benar perencana keuangannya harus rapi, karena segala sesuatu ada aturannya, ada hukumnya. Kalau saya, Mbak Nanda ya, selaku kuasa hukum yang sering mewakili kepentingan debitur, lebih cenderung kepada pihak kreditur lah, dalam hal ini bank, untuk selalu lebih memberikan edukasi kepada calon nasabah debitur itu tentang hak dan kewajiban. Supaya apa? Supaya potensi-potensi terjadi gugatan itu rendah dan merugikan kedua belah pihak. Terima kasih, itu aja, Mbak Nanda. Terima kasih ya abang-abang sudah datang ke podcast Coach Nanda. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini menambah manfaat untuk masyarakat banyak.
Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya Coach Nanda. Oke.